Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuni Astuti dengan NIM 2204411545, kelas 3M, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai jaringan komputer. Pertama, kita akan mendapatkan kata pengantar, daftar isi yang berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3 yaitu penutup. Nah, bab 1 pendahuluan. Dan bab 2 itu pembahasan. Di sini saya membahas jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom. Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu network bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Pembatasan istilah otonom di sini adalah untuk membedakan dengan sistem master atau slave. Bila sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya aktif atau tidak aktif dan mengontrolnya, maka komputer tersebut tidak otonom. Sebuah sistem dengan unit mengendalikan atau kontrol unit dan sejumlah komputer lain yang merupakan slave bukanlah suatu komputer jaringan. Komputer besar dengan remote printer dan terminal pun bukanlah suatu jaringan. Nah, di sini yang kedua, manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibanding dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia usaha telah pula mengenai bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibanding pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Itu manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer juga memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya banyak menggunakan dapat saling berbagai printer tunggal dengan kualitas tinggi dibanding memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih mudah dibanding lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Dan jaringan juga dapat membantu mempertahankan informasi agar tetap ada dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik. Kemungkinan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Nah, itulah manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jauh jarak ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemas. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat jaringan, yaitu resource sharing, dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Misalnya seorang pengguna yang berada di kejauhan 100 km jauhnya dari suatu data, tidak mendapatkan kesulitan dan menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Terus ada rehabilitasi tinggi, menghemat uang. Dan di sini ada 3 tipe jaringan yang umum yang digunakan antara lain jaringan workgroup, jaringan LAN, WAN. Nah, saya di sini membahas jaringan workgroup dulu. Jaringan ini terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface card atau yang bisa disebut sebagai local area network card, serta dengan menggunakan kabel BNC maupun UTP. Semua unit komputer yang berhubungan dengan dapat mengakses data dari unit komputer.
lainnya dan juga dapat melakukan printer dokumen pada printer yang terhubung dengan unit komputer lainnya. Keuntungan dari jaringan workgroup itu udah banyak. Tapi di sini saya akan membahas beberapa saja. Bertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau yang bisa disebut file sharing. Kedua, pemakaian printer dapat dilakukan dengan semua unit komputer atau printer sharing. Dan akses data dari ke unit komputer lain dapat dibatasi dengan tingkat sekuritas pada password yang diberikan. Nah, yang kedua jaringan LAN. LAN, Local Area Network, adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien dan satu unit komputer untuk bank data atau server. Antara masing-masing klien maupun atau klien dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan printer yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN. Berdasarkan kabel yang digunakan, ada dua cara membuat jaringan LAN, yaitu kabel BNC dan kabel UTP. Keuntungan dari jaringan LAN ini, yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Ya, sama saja. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Ketiga, jaringan WAN. Wide Area Network adalah kumpulan dari LAN dan atau workgroup yang mencakup dua tadi ya, yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modern dan jaringan internet. Dari ke kota, pusat, dan ke kantor cabang maupun antara kantor cabang dengan sistem jaringan ini bertukar data antar kantor dapat dilakukan dengan cepat serta dan biaya yang relatif mudah. Sistem ini dapat menggunakan jaringan internet yang sudah ada untuk menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang atau dengan PC standalone atau netbox yang berada di lain kota atau pun negara. Keuntungan jaringan WAN, yaitu server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank dari kota cabang. Kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email atau chat. Ketiga, dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui fax ataupun paket pos dapat dikirim melalui email dan transfer file dari ke kantor pusat dan kantor cabang dengan biaya yang relatif mudah dalam jangka waktunya sangat cepat. Tiga, nah sekarang kita membahas jenis-jenis jaringan komputer. Yang dimana jaringan komputer ini ada beberapa ya. Yang pertama, LAN. LAN itu merupakan jaringan memiliki pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Kedua, Metropolitan Area Network atau yang disingkat sebagai MAN. MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan, letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Ketiga, WAN. Jangkaunya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Yang keempat, di sini ada internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang berhubung ke jaringan yang sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lainnya yang berhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antara jaringan yang sering kita kompatibel dan berbeda.
Terus yang kelima ini jaringan tanpa kabel. Nah, kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat. Saat ini jaringan kabel sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibanding dengan jaringan yang menggunakan kabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen jaringan. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu satu komponen hardware, yang kedua komponen software. Personal komputer PC atau network interface card, kabel dan topologi jaringan. Kedua komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Kita masuk ke dalam perangkat jaringan komputer. Di sini saya mengambil 4. Yang pertama, repeater. Berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dan kekuatan yang sama. Dengan adanya repeater, signal dari suatu komputer dapat komputer lain yang letaknya berjauhan. Yang kedua, hub. Fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port, sehingga hub disebut juga multiport repeater. Repeater dan hub bekerja di physical layer sehingga tidak mempunyai pengetahuan mengenai alamat yang dituju. Meskipun hub memiliki beberapa port, tetapi tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal, sehingga bisa salah satu port sibuk, maka port yang lain harus menunggu jika ingin mengirim sinyal. Yang ketiga, bridge. Berfungsi sebagai repeater atau hub, tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dan proses pengiriman frag ke alamat yang dituju. Keempat, switch. Fungsinya sama dengan bridge. Hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multiport bridges. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch sibuk, maka port-port lain masih tetap dapat berfungsi, tetapi bridge dan switch tidak dapat meneruskan paket IP yang ditunjukkan komputer lainnya yang secara logik berbeda jaringan. Nah, kita masuk ke dalam tipe, jenis kabel, dan pengkabelan. Langsung saja kita ke Ethernet. Kedua, Cisnet. Nah, Cisnet ini memiliki aturan sebagai mereka seperti setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Panjang maksimal kabel adalah 1000 feet, 185 meter per segmen. Sedangkan Cignet mempunyai jaringan spesifikasi dan aturan sebagai setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Dia juga menggunakan terminator yang sudah dirakit, bukan menggunakan dua resistor 50 ohm 1 watt, sebab resistor mempunyai disipasi tegangan yang lumayan lebar. Kedua, maksimum 3 segmen dengan peralatan terhubung take hit device atau berupa populate segmen. Nah, kita masuk ke dalam bab 3, yaitu penutup kesimpulan.
Nah, kesimpulan yang saya ambil dari atas itu jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi atau program-program pengguna bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lainnya. Selain itu, jaringan komputer ini bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berbeda di berbagai lokasi, yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Nah, manfaat jaringan komputer antara lain resource sharing, reliability tinggi, dan yang paling menghemat uang, komponen dan variasi jaringan bermacam-macam. Pun kini kian beragam jenisnya, makin memanjakan para pengguna. Nah, itulah hasil makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.